Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqal khairati ibadahul abrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u 'anil ashrar. Ashhadu an la ilaha illallah al-fattahul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal muhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad, salatan tahabbu lana minhu akmalal imdad wa fawqal murad fi darid dunya wa daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik bi qadri azamati dhatik adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta. Amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib, para alimil ulama, para asatidzat, wabil khusus Al-Habib Muhammad wal Habib Abu Bakar Abnail Walid Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Jufri, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, dan juga Al-Habib Ghazi bin Abdurrahman Al-Idrus, Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi, Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, dan juga segenap para habaib abnair Rasulillah yang mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat panjang umur. Dan juga guru kita, matlab kita, Al-Mukarram Ad-Da'ilallah Abah Kiai Haji Muhammad Ilyas, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur dan selalu diberikan kekuatan untuk terus istiqomah melaksanakan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf, dan juga Bapak Kiai Haji Muhammad Deden, Al-Ustadz Ahmad Baisusi, Al-Ustadz Kasman, Al-Ustadz Ahmad Samsudin, Al-Ustadz Ahmad Sofian, dan para asatidz yang lainnya, dan juga para kiai setempat yang tadi sudah disebutkan, walaupun saya tidak menyebutkan, namun tidak mengurangi ta'zim, hormat serta doa kepada mereka. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa semuanya mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada Sahibul Bait Al-Mukarram Al-Ah Bapak Amur sekeluarga, yang mudah-mudahan senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para tokoh aparatur pemerintah, juga para tokoh, para kesepuhan yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun semuanya insyaallah mudah-mudahan teriring doa, karena ini acara yang mulia yang insyaallah diturunkan rahmat dan barokah, semuanya mendapatkan perlindungan dan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di mana surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar, yang soleh, orang-orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak diperintahkan untuk benar, tapi kita bersama dengan orang benar, datangin orang benar. Kita tidak diperintahkan jadi orang soleh, kita tidak diperintahkan jadi wali, kita datang kepada para wali. Maka kita akan mendapatkan kedudukan, yakni ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, mengapa Allah memerintahkan kita agar kita selalu datang kepada orang-orang yang punya kedudukan, para wali, para aulia, salihin? Karena tidak lain,
ya, adalah mereka merupakan teladan yang dijaminkan oleh Allah, karena mereka sudah meninggal itu lebih terjamin, tidak ada ujiannya. Sebagaimana pesan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia adalah sahabat yang sangat luar biasa. Apa pesannya? Man tasanna falyasannal biman maut. Li'anna al-ahya la tamutu. Li'anna al-ahya la tu'minu bil fitnah. Kalau kamu mau meneladani, mau mengambil berkah, mau mengambil karomah, mau mengambil sababiyah, mendapatkan ridha dari Allah, maka hendaklah kamu datang kepada orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang benar tersebut. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup tidak aman dari fitnah dan dari ujian dan dari pandangan orang yang tidak baik. Seperti ini di antara kita banyak sebenarnya orang-orang yang punya kelebihan di sisi Allah, tapi karena pandangan kita melihat zahirnya saja kita tidak yakin. Itu namanya tidak aman dari ujian. Ya, seperti kita melihat guru ini, waduh luar biasa Masya Allah. Besok melihat lagi nongkrong, udah keyakinan udah kurang, betul nggak? Ini ngelihat kiai ini, kemarin ketemu galak banget lagi ngomelin si Pula. Udah kurang tuh cinta kita, keyakinan kita udah berkurang. Jadi ambillah keberkahan, ambillah teladan, ambillah kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang sudah meninggal, para jamaah sekalian. Makanya alhamdulillah kemarin kita melaksanakan ziarah luar biasa. 1 hari kena semua itu penziarahan. Dan luar biasa, ternyata anak cucunya Nabi Muhammad itu bertaburan di muka bumi ini. Itu segitu baru sedikit yang kita tahu. Lebih banyak lagi yang belum kita tahu. Makanya Allah mengumpamakan daripada anak cucu Nabi Muhammad di muka bumi ini dengan bintang yang bertaburan di langit. Yang mana Nabi menjelaskan an-nujumu amanun li ahli sama wa ahlul baiti amanun li ahli ar. Bintang-bintang yang bertaburan di langit itu pengaman langit. Sekarang sudah jarang kita melihat bulan. Dan begitu juga anak keturunan Nabi Muhammad Ahlul Bait yang bertaburan di muka bumi ini, itu adalah pengaman bumi, pengaman buat umat ini. Dan ini juga sekarang sudah jarang para jamaah sekalian. Nah, ini diambil contoh. Kenapa? Karena itulah sama-sama pengaman, saudara hadirin sekalian. Karena setiap tempat maupun di langit, di bumi, semuanya harus ada penunggunya, harus ada nabinya, harus ada walinya, para jamaah sekalian. Makanya lihat, begitu Nabi Isra Mi'raj naik ke langit kedua, bertemu di langit kedua dengan Nabi langsung 2. Ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kenapa ada Nabi 2 di langit kedua tersebut, yang sedangkan yang lainnya 1 Nabi setiap 1 langit? Karena nanti Nabi Isa turun, ya, nanti ada penggantinya Nabi Yahya. Artinya apa? Setiap tempat langit kedua nggak boleh kosong dari Nabi. Nah, begitu juga di bumi, saudara hadirin sekalian. Di dalam kitab Qatrul Qais disebutkan, yaitu mi'atu alaf wa arbatun wa isruna min awliyaillah fi kulli asrin. Dan pada setiap zaman itu tidak kurang 124.000 wali yang bertebaran di muka bumi. Setiap zaman tidak pernah kosong. Dan itu hanya akan berakhir apabila dunia ini berakhir. Kalau belum berakhir, setiap pojok, setiap tempat, setiap sudut, di kampung mana saja, di tempat mana saja, pasti ada wali-walinya Allah. Kenapa? Karena kalau tidak ada wali-walinya Allah, bumi ini sudah dihancurkan, saudara hadirin sekalian. Kenapa? Karena Allah semenjak menciptakan bumi ini, Allah belum pernah melihat kepada bumi. Tapi Allah melihat kepada bumi karena Allah melihat kepada walinya, melihat kepada orang-orang soleh, para jamaah sekalian. Makanya untuk itu kita sebagai umat Nabi Muhammad, posisi terbaik dan terbagus
kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mengagungkan hal-hal yang memang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti peringatan Isra dan Mi'raj yang malam ini kita laksanakan. Alhamdulillah, kelihatannya kita berbondong-bondong, yaitu menyaksikan, menghadiri peringatan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam kitab maulidnya, saat ilahi arwahul muhibbina alal aqdami wan najaib. Mereka berbondong-bondong tatkala mereka mendengar bahwa Nabi Muhammad sudah mendarat. Mereka ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan apa wajah yang sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu keunggulan yang sangat luar biasa para jamaah sekalian. Makanya untuk itu kita harus tahu benar kenapa saya bawa kepada para wali-wali tersebut. Karena mereka tidak akan punya celah pandangan jelek di mata kita. Karena apa? Kita sendiri belum pernah bertemu dengan Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus di luar Batang. Kita belum pernah bertemu dengan Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi di Kampung Bandan. Kita belum pernah bertemu dengan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kita belum pernah bertemu dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi. Kita belum pernah bertemu dengan Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsi. Kenapa? Itu menunjukkan keyakinan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umat ini, saudara hadirin sekalian, sifatnya bosan, sifatnya meremehkan. Kalau di matanya orang tidak terlihat agung, tidak terlihat mewah. Makanya Al-Habib Ali Simtudurar mengatakan, saya tidak mau sering-sering mendatangi kalian. Kenapa? Kalau kalian saya sering datangi, kalian bosan kepada saya dan nanti ada rasa menghinakan kepada saya, dan ini sangat berbahaya. Makanya Habib Ali sering khalwat meninggalkan umat supaya tidak terlihat sama umat. Artinya apa? Kalau sering bertemu, ada celah, ada keburukan. Manusia ini banyak suudzonnya, saudara hadirin sekalian. Makanya tidak ada angka yang paling tinggi pahala di sisi Allah, melainkan selalu husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Terlebih dia adalah zuriyah Nabi, terlebih dia adalah ulama warisan Nabi Muhammad, terlebih mereka adalah wali-walinya Allah. Seperti yang kemarin kita sambangi, yang tempat-tempat mereka bertengger, itulah paku-paku dunia, saudara hadirin sekalian. Dengan kita mendatangi mereka secara logika mungkin kita tidak akan paham, dia bisa mengenal kita. Pada dasarnya, saudara hadirin sekalian, perhatikan kemarin cara saya mengajak duduk, selalu saya menghadap ke kiblat. Karena apa? Di dalam kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, kalau kalian datang kepada para wali-wali, duduklah kalian menghadap kiblat di arah kepalanya. Kenapa? Karena kalian akan berhadapan dengan ahli kubur tersebut. Dengan berhadapan demikian, maka wali itu akan mengenali kalian sampai hari kebangkitan yaumil qiyamah, dan dia akan mendandai wajah dan muka-muka kalian. Kalian akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keunggulan yang sangat luar biasa. Al-Habib Zain bin Samit di dalam kitabnya As-Sawi menyebutkan, yaitu huduruka ila auliya Allah khairul laka min qata'ul aba. Yaitu kalian datang kepada wali-walinya Allah, maka itu lebih afdal daripada kalian beribadah sampai hancur berantakan tulang kalian. Karena lamanya kalian beribadah kepada Allah itu lebih bagus daripada kalian datang kepada walinya Allah. Lebih dicintai oleh Allah, lebih unggul pahalanya di sisi Allah, lebih menyelamatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ladang salat, ladang ibadah, sunnah maupun wajib belum tentu diterima oleh Allah, tapi kita datang kepada wali min auliyaillah, maka kita akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Dan mudah-mudahan malam ini kita menjadi penguat bahwa kita adalah pencinta-pencinta para wali-walinya Allah, pencinta para anak keturunan Nabi Muhammad, yang mana dikatakan oleh guru kita yaitu Abah Ilyas. Itu benar sekali, yang mana Syekh Zamahsari di dalam kitabnya Al-Kasyaf mengatakan, baza kalbun bihubbi ashabil kahfi pakaifa aska bihubbi ali Muhammadin. Anjing yang najis itu mereka adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Anjing
para jemaah sekalian, bagaimana kata pencinta ini mengatakan, kami yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, masa kami akan celaka? Kami berharap besar, pastilah Allah akan menyelamatkan kami, karena yang kami cintai adalah keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kita, keimanan, keistiqomahan, yaitu kelanjutan di dalam berdakwah ini, karena dakwah inilah yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Saudara hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur di bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh diturunkan rahmat ini. Allah berikan kepada kita rizki berupa kesehatan, rizki berupa materi yang barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan anak dan keluarga kita, sahibul bait khususnya yang akan melaksanakan hajat, yaitu pernikahan daripada putra putrinya, ponakannya, insya Allah mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, perkawinan pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza alafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.